Bismillahirrahmanirrahim. Ala man wa sayyidina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sumul Marlaburu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul bariyati syai'un lillahul Fatihah. Alhamdulillah insyaallah rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersilaturahmi di dalam masjid ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, kemudian disehatkan badan kita serta dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi, apabila engkau menghendaki panjang umur, sehat badan, murah rezeki, maka sambunglah tali silaturahmi. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa menyambung silaturahmi sekaligus memulai pengajian kita kembali. Adapun yang kita baca adalah kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu sebuah wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amirul Mukminin, rajanya orang beriman, yakni Ali bin Abi Thalib, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kita mulai mukadimah dahulu lah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Tuhan pengatur alam semesta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian wa ba'du, sesudah itu yakni sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam atas Rasulullah dan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Fahadihi, maka bermula ini ujar sidin wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam, sebuah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala, berkata Sayyidina Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memanggil akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah mengiau aku. Fakhalautu ma'ahu fi manzilihi, ketika Rasulullah mengiau maka aku berasingkan diri bersama Rasulullah fi manzilihi, di sebuah tempat, yakni rumah Rasulullah. Nah, berduaan aja Rasulullah melawan Sayyidina Ali. Faqala li, maka berkata Sayyidina Ali, maka bersabda Rasulullah SAW bagiku, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ya Rasulullah, anta minni bimanzilati Harun bin Musa alaihissalam. Ketahuilah olehmu, hai Sayyidina Ali, sesungguhnya engkau dan aku, ujar sidin, menempati satu tempat seperti halnya Nabiullah Harun daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Ghairu annahu, ketahuilah selain bahwasanya la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah aku ya Rasulullah. Seandainya ada nabi sesudah aku, maka Sayyidina Ali tadi nang jadi nabi, tapi kada lagi. Ini ya Rasulullah, sesungguhnya aku usikal yauma, mawasiati akan engkau pada hari ini, biwasiatin, dengan satu nasihat atau wasiat. In anta habistah, jika engkau mau memeliharanya atau menghafalnya, istahamidan, niscaya hidup engkau dalam keadaan terpuji. Wa mutasyahidan, dan mati pun dalam keadaan mati syahid. Wa ba'asyakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman, selagi akan mengutus atau membangkitkan akan engkau hai Sayyidina oleh Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan faqih lagi alim. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ujar Rasulullah, man akalal halala, barang siapa yang memakan makanan yang halal, sapa dinuhu, niscaya bersihlah agamanya.
Jadi Rasulullah barang siapa nama makan makanan yang halal, maka sopa dinu bersihlah agamanya. Agama seseorang tadi menjadi bersih. Waraqa qalbuhu, sama hatinya juga bersih. Walam yakun li da'watihi hijabun, dan tidak ada yang bisa mendinding doanya, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kita memakan nang halal. Ya Ali wa sayyidina Ali man akal subhat. Adapun orang yang suka memakan makanan yang subhat. Subhat ini antara halal dan haram, namanya adalah subhat. Istabaha alaihi dinuhu, niscaya. Dan kita menyerupai juga atasnya dinuhu itu agamanya. Wa azlama qalbuhu, dan gelaplah hatinya. Nah itu. Wa man akalal haram, barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka ujar Nabi mata qalbuhu, maka matilah hatinya. Wa khaffa dinuhu, dan jadi ringan agamanya. Wa da'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya kepada Allah. Wa hadiballahu da'watahu, dan doanya kada dikabulkan. Wa qallat ibadatuhu, dan ibadahnya menjadi sedikit. Kemudian ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza ghadaballahu ala ahadin, apabila marah oleh Allah Subhanahu wa taala atas seseorang, razaqallahu malan haraman, niscaya memberikan rezeki oleh Allah taala berupa harta yang haram. Ya Allah nih, apabila marah kepada seseorang, maka Allah akan memberikan harta yang haram kepada seseorang itu. Laijastadda ghadabahu, apabila sudah bersangatan murkanya Allah Subhanahu wa taala alaihi atas seseorang itu, waqala bihi syaitana, maka Allah akan mewakilkan dengan seseorang itu syaitan, yubariku lahu bihi, supaya memberikan berkat bagi seseorang itu fihi, pada harta yang inya miliki. Wa yashabuhu, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi syaitan untuk menjadi kawannya. Wa yasghuluhu bidunya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan seseorang dalam urusan dunia, aniddin, dan menjauhi daripada urusan agama. Wa yashhalahu umurad dunyahu, dan segala sesuatu dimudahkan oleh Allah taala urusan-urusan dunianya. Wa yaqulullahu ghafurur rahim, ketika itu iblis berkata, Allahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Mudahan kita dihindarkan daripada memakan sesuatu yang haram. Kemudian ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man sapara, barang siapa nang tulak atau berlayar, ahadun, salah seorang di antara kita, tulak bapak, talibal harami, inya mencari sesuatu makanan atau harta yang haram, masih yang dalam keadaan inya tulak tadi berjalan, illa kana syaitanu qarinahu, melainkan inya berjalan itu adalah syaitan yang menjadi kawannya ketika inya berjalan. Wala qariban, atau inya dalam keadaan berkendaraan, baik itu kendaraan bermotor atau bermobil atau bakulotok bajokong sama aja, illa kana radifahu, melainkan iblis nang umpat menjadi tunggangan kendaraan itu, atau umpat bakayoh bahasa kita. Wala begini, wala jama'ahadun malan haraman, atau seseorang yang ketujuh mengumpulkan harta nang haram, illa, melainkan seseorang tadi akalahu syaitan, senantiasa memberikan makanan akan dia oleh syaitan. Wala nasiyahadun, dan apabila seseorang dilupakan oleh Allah, ismallahi, akan menyebut nama Allah Ta'ala indal jima, ketika jima terhadap istri kita, illa, melainkan syarraqahu syaitanu, melainkan mengawani akan dia oleh syaitan. Ketika kita nih begawi dua laki bini kada ingat babacaan, maka iblis umpat jua.
maka syaitan mengawali fi waladihi dalam urusan mengolah anak itu. Wadzalika bermula yang demikian itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa syarikhum fil amwali wa auladihim wa'idhum. Ketahuilah jasidin wa syarikhum, berserikatlah mereka para iblis atau syaitan itu di amwali segala harta-harta kita, wa auladi wa'iddahum, dan anak-anak. Apa idahum katahulah hati kalau ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yaqbalullahu ta'ala, tidak akan menerima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salatan, sembahyang seseorang. Kenapa jadi kada diterima sembahyang seseorang nih? Bila wuduin, tanpa ada wudu. Jadi wudu dulu hanya sembahyang, jangan sembahyang hanya wudu. Nah, terpaling jadi wudu dulu hanya sembahyang. Kaitu jua wala sadaqatan minal haram, tidak akan diterima apabila kita bersedekah daripada harta nang haram, meskipun banyak dan kada ada faedahnya. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali ya Rasulullah, la yazalul mu'minu, senantiasa bagi orang nang beriman nang sempurna, bi ziyarati fi dinihi, pada bertambah-tambah dalam urusan agama. Karena ya Rasulullah, nang hari ini kayak hari semalam itu rugi. Nang hari ini nih kayak hari semalam kelakuan itu rugi. Apabila hari ini lebih buruk daripada hari semalam, itu ngarannya celaka. Dan apabila hari ini lebih baik daripada hari semalam, itu ngarannya beruntung. Sekali lagi, nang hari ini lebih baik kelakuan daripada hari semalam, beruntung kita. Tetapi apabila hari ini sama kayak semalam, kada berubah, itu ngarannya rugi. Sebaliknya lagi, apabila hari ini lebih banget daripada hari semalam, jadi kita tuh celaka. Nah, jadi kita bisa-bisa aja dah manuakan diri kita nih. Nah, hendaknya ya Rasulullah bagi orang yang beriman sempurna, ia bertambah-tambah dalam urusan agamanya. Karena agama kita ini terkadang keyakinan kita terhadap agama kita bisa yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Macam mana bisa kita menambah agama kita, keyakinan kita kepada Allah? Syaratnya malam yakunil haram, selama kita kada memakan makanan yang haram. Bila kita memakan makanan yang haram, otomatis agama kita akan berkurang. Kemudian waman parakal ulama, barang siapa yang kada katuju, bahasa kita paraka itu kan artinya berpisah. Barang siapa nang kada katuju lawan guru, mata kalbuhu, maka matilah hati seseorang itu. Makanya ujar Nabi kita Muhammad SAW memadahkan 1443 Hijriah yang lalu, dan Nabi sayati zamanun ala ummati yafirruna alal ulama wal fuqaha, selagi akan datang pada umatku ya Rasulullah, nang mereka itu berjauh daripada ulama. Kenapa? Takutan kebina sedikit sidin, dan kedua kebina kamulahan, padahal para ulama itu lebih bagus. Kemudian mereka itu berjauh daripada ahli fikih, artinya menentukan hukum kada lagi menurut kitab, menurut guru, kada lagi menurut saya sendiri. Menurutku kayak ini panjana. Menurut seorang orang bahari kada mau menurut seorang, menurut di dalam kitab anu situ karangan si anu. Nah kayak itu kadang menurut seorang. Makanya ujar Syekh Datu kita Kasful Anwar sayugianya, bagi orang nang alim, ini nang alim lah, bagi orang nang alim, apabila ujar sidin ditakuni masalah suatu hukum, apabila tidak tahu maka katakanlah kada tahu. Papada aja meskipun seorang alim gonal misalnya nih, mun kada tahu dipadahakan ja kada tahu. Ngapa guru hukumnya ning ini ujar sidin kada tahu, pada aja kada tahu. Jangan tunggu dulu aja. Tomat ya. Jangan paragah tahu pada aja. Gengsi. Padahal ujar sidin, ujar datu kita Kasful Anwar, kadada jasidin apa mengurangi martabat seseorang yang alim tadi apabila nya bapadah kada tahu, kalau pang alimnya berkurang kada.
Artinya seseorang itu berhati-hati menentukan hukum kada sembarangan. Nah, jangan sembarangan aja anu saku. Apalagi kalau begini janganlah. Jadi ujar sidin man farraqal ulama, barang siapa nang memisahi ulama kada mau lagi nya memfarak lawan tuan guru, mata qalbuhu, maka akan matilah hatinya, kada mau lagi masuk ilmu deh. Wa amiya, bahkan dibutakan an taatillahi taala, daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nauzubillah min zalik. Kemudian ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man qara'al Quran, barang siapa yang ketujuh membaca Quran. Nah, membaca Quran ini salah satu membersihkan hati kita. Ada 5 ujar guru salam, ujar Kiai Haji Fakhruddin Nur dari Tongkal. Hanya datang semalam. Nah, ada 5 perkara. Pertama, suhbatul ulama, ketujuh berkawan lawan guru. Jam bakawan itu bukan bakumpak adalah guru nih ada guru disinggan tonge kada, artinya buju-buju bersahabat lawan guru. Kemudian diantaranya lagi ketujuh membaca Quran, itu termasuk daripada membersihkan hati. Barang siapa yang ketujuh membaca Quran walam yuhalla halalahu, dan tidak menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini akan menghalalkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Walam yuharrim haramahu, dan karena mengharamkan nang sudah Allah taala haramakan, seperti halnya babi. Kita kada wani menyambat mengharamkan misalnya. Nah, apa? Kana minal ladzina bazu kitaballahi wara zuhurihim, adalah orang itu termasuk daripada orang yang membuang Al-Qur'an, kitab Allah tuh membuang Al-Quran wara'a zuhurihim, di belakang pundak mereka. Sama kayak itu hakikatnya sama membuang Al-Quran ke belakang kayak itu. Nah, kadawani mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, dan kadawani menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, kemudian paslon bil wudu'i was shalah, pasal kemudian yang insyaallah akan datang membicarakan tentang wudu dan sembahyang. Insyaallah minggu akan datang kita membaca atau mempraktikkan langsung bagaimana wudu dan sembahyang. Ini aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita barakaan. Insyaallah kita minggu akan datang lagi, kita sambung lah. Kita berdoa kepada Allah, mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ala mana wa syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sambul Martabur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banna karim wa banna rahim wa banna rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.